Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 13 Sya'ban 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2015. Insyaallah pada pagi hari ini mulai jam 9 sampai zuhur nanti kita akan mengkaji kitab fikih Ramadan. Dan kitabnya alhamdulillah itu ada cetakan baru. Kitab ini sudah beberapa kali dicetak, pertama-tama tahun 1426 atau 2005. Dan cetakan yang baru ini ada beberapa tambahan, yaitu teks-teks Arab daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun juga mungkin ke depan masih perlu direvisi lagi, kesalahan-kesalahan cetak sedikit-sedikit masih ada, perlu diperbaiki lagi. Dan insya Allah nanti di akhir pertemuan ada tanya jawab sekaligus ada door prize. Nah, door prize-nya pertanyaannya sekarang saja, jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Jadi nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi. Dan hadiahnya adalah mushaf Al-Quran terjemah perkata, yaitu Syamil Al-Quran. Ini bagus buku ini, Masya Allah, saya sudah lihat. Ini tafsir terjemah perkata Syamil. Ada 4, untuk ikhwan 2, untuk akhwat 2. Jadi langsung ditulis di kertas disertai nama, alamat, dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian dikumpulkan, nanti ada petugasnya, dipisahkan antara ikhwan dengan akhwat. Pertanyaannya gampang saja, yaitu kajian kita pada pagi hari ini adalah kajian apa? Nah, gitu aja kan? Insyaallah mudah sekali. Kita langsung aja masuk, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Karena kitabnya ini cukup tebal, maka saya tidak akan membaca satu persatu, tapi saya terangkan lengkap dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan sebelum Ramadan. Adapun yang berhubungan dengan akhir Ramadan, insyaallah pembahasannya akan kita perluas pada nanti pertemuan di bulan Ramadan. Karena hari ini juga penutupan pengajian saya hari Ahad pagi. Insyaallah dimulai lagi bulan Ramadan, pengajian Ahad pagi seperti biasa jam 9 sampai jam 10. Silakan kitabnya dibuka. Di situ muqaddimahnya adalah tentang bulan Ramadan, bulan yang dirindukan sudah hampir tiba. Orang beriman itu merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk bulan Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ja'akum syahrul Ramadan mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Demikian pula para sahabat saling mengucapkan selamat, senang, bahagia ketika bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah,
Kita perlu selalu berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Para salafus saleh rahimahumullah taala ajma'in, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan mereka berdoa lagi selama 6 bulan agar amal Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, taat, istiqamah dan penuh dengan barokah di dalamnya, dan kita keluar dari Ramadan dengan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian menyambut bulan Ramadan, di situ ada poin yang pertama, membayar hutang. Kalau ada orang punya utang Ramadan, sebelum masuk Ramadan nanti masih ada kesempatan untuk bayar utang. Sekarang ada kesempatan sekitar 2 pekan untuk bayar utangnya. Kemudian yang kedua, semenjak Sya'ban para salafus saleh sudah banyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa bulan Sya'ban, bahkan ada riwayat beliau puasa 1 bulan penuh nyambung dengan Ramadan. Kemudian juga banyak membaca Al-Quran. Semua ini adalah persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan diri, ya, lahir batin, jasmani, rohani secara matang, termasuk kita ngaji pada pagi hari ini. Ini ilmu yang wajib. Sebelum kita masuk Ramadan, kita harus punya ilmu tentang Ramadan. Dan ini juga merupakan persiapan ruhiyah, persiapan mental, supaya kita nanti semangat pada waktu bulan Ramadan. Dan kalau ternyata nanti Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka kita perlu sujud syukur. Sujud syukur kalau ada nikmat yang baru. Ketemu Ramadan adalah nikmat yang baru. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan puasa secara umum, as-shaum, dan keutamaan bulan Ramadan secara khusus. Poin yang nomor 1, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, sehingga disebut sebagai Syahrul Quran. Sehingga para salafus saleh menganjurkan bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran, khatam minimal 1 kali. Yang kedua, pintu-pintu syurga dibuka. Futihat abwabul jannah. Karena banyak orang-orang beriman banyak beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian wa ghulliqat abwabu an-nar atau an-niran, pintu-pintu neraka ditutup karena orang-orang beriman sedikit berbuat maksiat. Kemudian wasuffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu tidak sebebas hari-hari biasanya. Di situ tidak dikatakan semua setan, tapi ada redaksi yang menyebutkan marodah. Ya, marodah itu setan-setan yang jahat. Karena kita semuanya punya setan yang dikenal dengan qarin, yang selalu menyertai kita, dan tidak ada riwayat dia itu dibelenggu. Karena setan-setan banyak yang dibelenggu, maka orang beramal soleh bulan Ramadan terasa gampang, terasa ringan, terasa mudah. Kemudian yang kelima, setiap malam ada penyeru yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang hendak berbuat kebaikan, menghadaplah, sambutlah. Wahai orang yang hendak berbuat keburukan, cukup, hentikan. Ya, setiap malam ada penyeru yang berseru seperti itu. Kalau kau mau berbuat baik, kerjakan, ini waktu yang paling tepat. Kalau kau mau berbuat buruk, hentikan, ini waktu enggak tepat. Keburukan kapanpun tidak tepat, bulan Ramadan paling tidak tepat, paling buruk. Kemudian yang keenam, setiap malam, bahkan bukan hanya setiap malam, tapi setiap hari dan malam, Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Setiap hari Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Harapan kita termasuk salah seorang dari mereka yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang bebas dari api neraka. Kemudian yang ketujuh,
Orang yang puasa Ramadan dengan iman ini yakin ini adalah perintah dari Allah, kewajiban. Dia mengharapkan pahalanya dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Jadi ini adalah bulan peleburan dosa. Kemudian yang kedelapan, orang yang puasa itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Kullu amali ibni adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi pahalanya tanpa batas, terserah Allah. Allah yang akan memberikan balasan sendiri. Karena puasa adalah sabar, dan orang sabar itu balasannya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah beri pahala sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan tidak terhingga. Kemudian yang kesembilan, orang yang puasa itu ada dua kesenangan. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma, idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Yang pertama-tama adalah ketika buka. Orang puasa ketika buka itu ada kesenangan khusus yang tidak dimiliki kecuali orang yang puasa saja. Kemudian yang kedua adalah ketika berjumpa Allah. Kita senang dengan puasa kita karena kita mendapatkan ganjaran yang tidak ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik parfum yang paling wangi. La khalufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Karena orang puasa perutnya kosong, bau mulutnya berubah, tapi oleh Allah dihibur. Jangan kecil hati. Di sisi Allah lebih wangi dari parfum yang paling wangi. Kemudian puasa adalah perisai tameng yang menyelamatkan kita dari api neraka. Innamas siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang seseorang berperisai dengannya dari api neraka. Ada jarak antara kita dengan neraka yang sangat jauh, seperti antara langit dengan bumi dengan puasa. Kemudian juga yang ke-12, orang puasa itu ada pintu khusus di surga bagi mereka yang dikenal dengan Ar-Rayyan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus orang yang puasa, yang tidak puasa tidak akan masuk melalui pintu itu. Kemudian yang ke-13, nanti puasa akan memberikan syafaat hari kiamat. Nah, itu sebenarnya hadisnya bukan itu ya. Tentang puasa memberi syafaat itu ada hadis yang lain, bukan itu hadisnya, itu redaksinya berbeda. Redaksi tentang puasa akan memberi syafaat hari kiamat. As-siyamu wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wa syahwa fashaffi'ni fi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-lail fashaffi'ni fi, qala fayushaffa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Allah, aku menghalangi dia dari makan dan syahwatnya, jadikanlah aku pemberi syafaat untuk dia." Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, aku menghalangi dia daripada tidur waktu malam, jadikanlah aku memberi syafaat untuk dia." Maka keduanya diberi izin memberikan syafaat, memberikan pertolongan nanti hari kiamat. Kemudian yang ke-14, orang puasa termasuk siddiqin dan syuhada, sebagaimana hadisnya di situ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa shallaitu salawat al-khams wa addaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtu fa mimman ana?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau aku telah bersyahadat dengan 2 syahadat, aku salat 5 waktu, aku keluarkan zakat, aku puasa Ramadan, aku salat pada waktu malam bulan Ramadan, qiyam Ramadan, aku termasuk golongan orang mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas siddiqin wasyuhada. Kamu termasuk golongan siddiqin, orang yang imannya di atas rata-rata, dan termasuk kelompoknya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian juga yang ke-15 adalah qiyam Ramadan, salat tarawih. Jadi Ramadan ini kalau siang puasa, kalau malam qiyam salat tarawih. Itu ada korelasi, tidak bisa dipisahkan.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melakukan qiyam pada waktu Ramadan, salat tarawih dengan iman, dengan mengharapkan pahalanya dari Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Bahkan ada redaksi yang berbunyi, "Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Orang yang puasa Ramadan sekaligus qiyam. Jadi gandengan itu ya. Sehingga para ulama mengatakan kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah harus puasa di siang hari dan harus sholat tarawih di malam hari. Itu gandengannya. Kemudian yang ke-16, orang yang sholat tarawih berjamaah dengan imam sampai selesai. Jangan pulang sebelum selesai, maka oleh Allah dicatat sholat semalam suntuk. Innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang salat bersama imam sampai selesai dicatat untuknya salat semalam suntuk. Karena itu yang benar kalau kita di masjid berjamaah jangan pulang sebelum selesai, tuntas sampai witir. Nanti di rumah boleh salat lagi tanpa salat witir. Ya, salat genap aja kalau mau salat malam. Jadi kalau orang pulang sebelum selesai witir di rumah itu enggak termasuk di sini. Yang benar adalah sampai selesai di masjid. Kemudian yang ke-17, di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang kita semua tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ke-18, orang yang puasa doanya mustajab sepanjang hari, terutama ketika menjelang berbuka. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'wah ma turad. Orang puasa ketika buka ada doa yang tidak tertolak. Jadi doanya mustajab sepanjang waktu, terutama ketika hendak berbuka. Kemudian yang ke-19, selesai Ramadan ditambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Orang yang puasa Ramadan kemudian setelah itu dia mengikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal seperti puasa 1 tahun. Kemudian berikutnya halaman ke-17, hukum puasa Ramadan. Kita sering mendengar ayat surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian juga Al-Baqarah 185. Ini yang lebih tegas lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu yang bertemu dengan bulan Ramadan harus puasa, wajib puasa. Kemudian juga tentang rukun Islam yang 5, kita sudah hafal semuanya, yang mana salah satunya adalah puasa Ramadan. Kemudian juga orang Islam berijma, berkonsensus, bersepakat puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang Islam mengatakan tidak wajib, dia kafir. Dan puasa Ramadan ini baru diwajibkan tahun 2 Hijriah. Periode Mekah belum ada puasa Ramadan. Periode Madinah tahun pertama belum ada puasa Ramadan, tahun kedua baru ada puasa Ramadan. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW sempat berpuasa selama 9 kali Ramadan. Jadi orang Islam yang baligh, yang berakal wajib puasa, dan nanti dijelaskan berikutnya. Kemudian ancaman bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Dia sudah sahur, dia puasa, ternyata siang hari dia membatalkan puasanya atau mokel. Apa ancamannya? Di situ ada hadis yang cukup panjang, yaitu tentang kisah mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibawa oleh 2 orang naik ke atas suatu gunung yang terjal, ya. Kemudian sampai berada di atas, Rasulullah mendengar suara yang sangat keras. Lalu Rasulullah bertanya, suara apa ini? Kemudian yang membawanya mengatakan, hada uwa ahlin nar. Ya, ini adalah teriakan-teriakan ahli neraka. Kemudian Rasulullah diajak pergi naik lagi, sampai akhirnya beliau melihat
suatu kaum yang mereka itu digantung, kakinya berada di atas, ya, kepalanya berada di bawah, dan mulutnya robek, mulutnya rusak, ada darah mengalir dari mulutnya itu di dalam neraka. Jadi diadab dengan adab yang sangat dahsyat seperti ini. Kaki di atas, kepala di bawah, mulutnya hancur, ya, robek, penuh dengan darah, dibakar di neraka lagi. Lalu Rasulullah tanya, mereka siapa mereka ini? Ya, kemudian dijawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang yang berbuka sebelum datang waktunya berbuka. Itu orang yang mokel, membatalkan puasanya tanpa udzur syar'i. Kemudian berikutnya lagi halaman ke-20, hikmah dan pesan moral Ramadan. Yang pertama-tama, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah kesempatan membuka lembaran baru. Kita sudah banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Ramadan ini kesempatan membuka lembaran baru, yang bersih, yang putih, yang jernih, yang bersinar, yang bercahaya. Kita membuka lembaran baru bersama Allah, kita taubatan nasuha. Islam ini agama taubat. Orang sejelek apapun, seburuk apapun, yang penting dia mau taubat, ya. Islam ini yang dinilai adalah hasil akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, penutupnya. Kemudian kita buka lembaran baru bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha istiqamah, berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka lembaran baru dengan kedua orang tua, suami, istri, anak, karib kerabat, famili. Kita berusaha menyambung tali silaturahim dan tidak memutuskannya. Kita juga berusaha membuka lembaran baru dengan manusia semuanya. Ya, kita ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu kurang huruf sinnya, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Itu percetakannya. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan rohaniyah, pendidikan rohani, ya. Ramadan ini mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang dewasa, kita lebih membutuhkan makanan rohani daripada makanan badan. Beda dengan anak kecil. Anak kecil itu memikirkan makanan dan minuman untuk badannya. Kalau orang dewasa, yang dipikir adalah makanan rohaninya, makanan jiwanya, makanan batinnya, dan itu adalah puasa Ramadan. Sehingga orang puasa Ramadan itu batinnya lebih tajam, jiwanya lebih peka. Kemudian yang ketiga, puasa adalah bukti iman dan cinta kepada Allah, ya. Kita rela meninggalkan makan, minum, kita rela dilarang ini, dilarang itu. Ini semua adalah bukti kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri. Karena itu orang puasa dipaksa disuruh batalkan pun dia enggak mau. Di kamar mandi dia sendirian, dia enggak mau makan, enggak mau minum. Karena dia lebih mengutamakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan puasa ini supaya kita bisa meraih takwa, la'allakum tattaqun. Karena itu setelah Ramadan harapannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa bukan asal puasa, karena banyak orang puasa Allah enggak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum karena dia masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Kemudian yang kelima, dengan puasa hati menjadi jernih untuk berpikir dan berzikir. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan puasa. Kita rasakan kalau puasa hati lebih jernih, untuk berpikir pun lebih jernih, untuk berzikir pun juga lebih enak. Karena suatu wadah yang menjadi paling buruk kalau dia penuh itu adalah perut, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bermula dari nafsu perut, maka timbul nafsu-nafsu yang lainnya. Sulaiman Ad-Darani mengatakan, orang yang puasa itu, yang lapar, yang haus, menjadi jernih, menjadi lembut hatinya. Kalau kenyang, hatinya akan menjadi buta. Yang keenam, puasa menumbuhkan kepedulian.
Orang puasa dia lapar, dia haus, dia lemah, dia ingat fakir miskin. Ya Allah, si fulan ini tiap hari lapar. Saya baru Ramadan saja merasakan kayak gini. Lalu dia pun menjadi orang yang dermawan. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW paling dermawan pada bulan Ramadan, sehingga dikenal dengan Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Kemudian yang ketujuh, puasa ini adalah latihan menundukkan dan menguasai hawa nafsu. Kita semua punya nafsu dan tali kendali ada di tangan kita. Nafsu kita lepas, kita berada di neraka dunia, neraka alam kubur, dan neraka di akhirat. Kita bisa mengendalikan nafsu, kita di syurga dunia, syurga alam kubur, dan syurga di akhirat nanti. Al-Imam Syafi'i ketika ditanya tentang nafsu, kata beliau, illam tushghilha bil haq syaghalatka bil batil. Kalau kamu tidak menyibukkan nafsumu dengan yang baik, yang hak, maka nafsumu akan menyibukkan kamu dengan yang batil. Menguasai nafsu ini luar biasa. Karena itu Allah mengatakan di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Orang yang melampaui batas, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, tempatnya adalah di neraka. Neraka dunia, neraka alam kubur, dan neraka di akhirat. Tapi orang yang takut kepada Allah, yang bisa menguasai nafsunya, maka dia berada di dalam syurga. Syurga dunia, syurga alam kubur, dan syurga di akhirat nanti. Dan medan pertama yang harus kita hadapi adalah nafsu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, midanukum al-awwal anfusukum, fa in intasartum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar wa in khadaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz fajarribu ma'hal kifah awalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih kalah. Maka coba kamu kalahkan dulu nafsumu itu, ditundukkan. Yang kedelapan, puasa mempersempit ruang gerak setan. Ya. Karena itu anak muda yang syahwatnya besar, belum nikah, dianjurkan untuk berpuasa, bisa mengekang syahwatnya, nafsunya. Rasulullah mengatakan, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan mengalir di tubuh manusia seperti aliran darah. Dan puasa itu mempersempit ya ruang geraknya syaitan. Kemudian yang kesembilan, puasa menghancurkan kesombongan. Ya, karena dia lapar, dia haus, dia lemah, hilang sifat sombongnya. Tapi kalau dia selalu kenyang, selalu kuat, maka dia akan menjadi orang sombong. Kemudian yang ke-10, puasa hidup sehat dengan puasa. Ya, puasa ini menjadikan kita sehat, dan ini benar-benar terbukti. Jadi orang puasa itu untung dia tambah sehat, jasmani, rohani, lahir batin. Ada hadits yang berbunyi sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Ini haditsnya tidak sahih, tapi maknanya benar, maknanya tidak ada khilafiyah bahwa puasa menjadikan kita sehat. Kemudian di situ ada di halaman 30 menjelang bulan Ramadan, menghitung hari bulan Sya'ban. Ya, dihitung karena patokannya adalah bulan. Patokannya adalah ru'yatul hilal, melihat bulan, bukan dengan hitungan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum. Ada redaksi ghubbiya, ada redaksi ghumma. Semuanya ada redaksinya. Fa akmilu iddata sya'ban 30. Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihatnya. Jika awan menutup kamu, menutupi menutupi bulan maksudnya, sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kita menunggu ru'yah, dan alhamdulillah kita punya pemerintahan yang juga mengadakan sidang itbat dari berbagai elemen. Nah, kita tunggu pengumuman dari pemerintah hasil ru'yatul hilal. Pengumuman para pemerintah mengenai ru'yatul hilal itu adalah hujjah syar'iyyah. Itu adalah hujjah syar'i yang harus diikuti. Dan itu untuk menghindarkan perpecahan di antara kita. Seluruh dunia seperti itu. Jadi tidak ada masing-masing mengadakan
memulai puasa sendiri, memulai lebaran sendiri, nggak ada. Ikut pemerintah. Kalau toh seandainya pemerintah bohong, nggak masalah, yang dosa mereka, kita nggak dosa. Yang penting prosedur kita adalah prosedur yang sudah benar, mengikuti pengumuman pemerintah yang mereka sudah mengadakan sidang itsbat. Itu hujjah syar'iyyah. Ya sudah, kita ikuti aja itu, sehingga kita nggak usah bingung untuk penentuan awal dan akhir Ramadan. Ada pengumuman besok puasa, puasa. Besok lebaran, lebaran. Selesai, mudah sekali. Seluruh dunia kayak gitu. Kemudian yang kedua, larangan berpuasa pada hari yang diragukan. Maksudnya di sini adalah misalnya hari ini tanggal 29 Sya'ban. Nah, besok hari Senin, apakah tanggal 30 Sya'ban ataukah tanggal 1 Ramadan? Belum ada kepastian. Ya. Nah, besok nggak boleh puasa. Sudah, saya tak hati-hati puasa aja, nggak boleh, dilarang. Itu namanya puasa pada hari yang diragukan. Man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Orang yang puasa pada hari yang diragukan, dia telah durhaka kepada Abul Qasim Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini mungkin zaman dulu ya, atau ini mungkin orang yang berada di perjalanan, nggak ada informasi. Kalau kita sekarang insya Allah nggak akan terjadi seperti ini, karena sekarang ada informasi. Ya, nanti malam sudah selalu ada berita, sudah masuk Ramadan atau tidak. Kemudian berikutnya lagi halaman ke-32, Qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Tadi telah disebutkan hadisnya bahwa salat tarawih ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul Ramadan adalah salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat melakukan salat tarawih, diikuti sahabat. Malam kedua tambah banyak, malam ketiga tambah banyak, kemudian Rasulullah enggak keluar. Sahabat yang nunggu lebih banyak lagi. Keesokan harinya Rasulullah memberitahukan, ya, qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada 'alaikum. Aku tahu kamu sudah kumpul semua tadi malam lebih banyak lagi, tapi aku sengaja tidak keluar karena aku khawatir oleh Allah diwajibkan. Karena kamu begitu semangat, aku takut oleh Allah diwajibkan. Ini diantara bentuk sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Jadi sholat tarawih ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman oleh beliau ditinggalkan karena khawatir oleh Allah diwajibkan. Setelah beliau wafat, ya, masih tetap ada sholat tarawih, cuman nggak kumpul-kumpul, sendiri-sendiri, ya, berkelompok-kelompok sendiri, ya. Sampai pada zaman sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala beliau hidupkan lagi yang diajarkan oleh Nabi zaman dulu. Karena kekhawatiran sudah tidak ada. Kan tidak mungkin diwajibkan oleh Allah kan? Wahyu sudah terputus, Islam sudah selesai, sudah tuntas ajarannya. Dihidupkan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala dengan satu imam. Imamnya adalah sahabat Tamim Ad-Dari dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan semua sahabat setuju, nggak ada khilafiyah. Semuanya setuju. Bahkan mereka memuji sahabat Umar yang menghidupkan sholat tarawih ini. Dan sahabat Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Artinya secara bahasa seakan-akan ini adalah bid'ah, karena kemarin nggak ada, sekarang ada. Tapi kalau kita runut, ini bukan bid'ah, ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Nabi karena takut apa tadi? Takut diwajibkan. Sekarang ketakutan sudah hilang, dihidupkan lagi. Jadi ini sunnah. Jumlah rakaatnya memang ada beda pendapat. Ada beda pendapat jumlah rakaatnya. Yang jelas di situ disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah menambah Ramadan atau di luar Ramadan daripada 12 rakaat. Daripada 11 rakaat, 11 rakaat ya, atau 13 ditambah 2 rakaat salat iftitah. Salat yang ringan. Salat iftitah kalau bangun malam. Kalau ba'da Isya enggak perlu iftitah. Iftitah itu adalah pemanasan. Jadi kalau tarawihnya ba'da Isya enggak perlu iftitah. Iftitah itu kalau bangun malam sebelum sholat yang panjang dibuka dengan 2 rakaat yang ringan sebagai pemanasan. Nah di sini sebagian ulama mengatakan 11 tarawih itu. Tarawih 11 enggak boleh nambah lagi. Sebagian ulama bilang boleh lebih dari 11. Jadi 11 ini tapi kayak Nabi. 11 kayak Nabi ya. Yang mana disebutkan oleh Bunda Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna.
Jangan kamu tanya panjangnya dan indahnya. 11 itu panjang. 2 panjang salam, 2 lagi panjang salam istirahat. Dapat 4 istirahat. Lalu 2 lagi panjang salam, 2 lagi panjang salam, 4 istirahat. Setelah itu 21 atau 3 langsung. Itu yang sunnah. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan boleh lebih daripada 11. Ada haditsnya. Haditsnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili matna matna, fa idza khifta subh fa autir bi wahidah." Salat malam itu 2-2 tanpa batas. Pokoknya 2. Itu aja. Kalau khawatir masuk subuh, ya ditutup dengan 1 rakaat salat witir. Jadi di sini kesimpulannya dari para ulama, salat tarawih itu boleh lebih dari 11. Sehingga di Mekah, di Madinah itu 23. Bahkan kalau 10 hari terakhir Ramadan, ya ba'da Isya 20, malam 11. Banyak. Ya, boleh, tidak masalah, itu boleh. Ya. Tidak perlu kita meributkan masalah ini. Semuanya ada dasar dari para ulama yang bisa dijadikan panutan ahlus sunnah wal jamaah. Yang mau 11 silahkan, ya. Yang mau 23 silahkan. Yang penting adalah menjaga kekhusyuan ketika sholat, yang khusyuk, yang tenang, tidak terburu-buru, ya, supaya kita dapat fadilah daripada sholat itu. Nah, yang penting adalah kalau kita berjamaah di masjid, jangan pulang sebelum selesai. Misalnya kita di masjid yang 23, jangan kita cuma ngambil 11 terus pulang. Ini enggak benar. Ini khilafus sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Orang yang salat bersama imam sampai selesai dicatat salat semalam suntuk. Misalnya antum di Mekah, di Madinah, ya ikuti 23, jangan dapat 8 pulang keluar. Bahkan para ulama Syekh Utsaimin dan yang lainnya itu mengkritik mereka-mereka yang keluar dengan kritik yang keras. Dianggap mereka itu sebagai orang yang, mohon maaf, menggembosi jamaah yang ada. Jadi kalau memang Anda tidak mau lebih dari 11, sholat saja di masjid yang 11, sehingga tidak ngerecoki masjid yang 23. Kalau berada di masjid yang 23, jangan pulang sebelum tuntas. Jadi yang sunnah itu kita sholat sampai selesai, sampai witir selesai, ini sunnah. Setelah itu baru pulang ke rumah. Nah, kemudian di rumah silahkan kalau mau sholat lagi boleh. Yang penting tidak sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Sholatnya genap aja 2 seperti itu. Itu tentang qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya lagi halaman 36, niat dan waktu puasa. Puasa wajib berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib seperti Ramadan atau nadar, itu harus niat semenjak malam atau sebelum subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is shiyam qabla al-fajr fala shiyama lahu." Atau redaksi yang lain, "Man lam yubayyitis shiyam min al-lail fala shiyama lahu." Orang yang tidak niat semenjak malam atau sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Jadi semenjak malam sudah niat mau puasa. Nah, kemudian para ulama juga memberikan fatwa, boleh niat Ramadan ini 1 kali saja di awal Ramadan. Jadi misalnya besok hari Senin bulan Ramadan, lah nanti malam setelah masuk waktu maghrib, kan sudah masuk Ramadan kan? Nanti malam maghrib itu kita niat, saya niat dalam hati ya, Ramadan selama 1 bulan penuh. Itu boleh. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Udah boleh niat 1 bulan. Kecuali kalau di tengah-tengah Ramadan sakit, seperti orang perempuan datang bulan, maka berarti niat awalnya terputus. Sehingga kalau mau puasa lagi perlu niat baru lagi. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, niatnya siang hari tidak apa-apa. Jadi misalnya antum dari tadi mulai malam ya nggak makan sampai sekarang. Nah sekarang antum niat saya puasa aja hari ini, itu boleh. Dan itu biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya beliau datang ke rumahnya tanya, "Hal indakum syai'? Ada makanan enggak?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Idzan fa inni shaim." Aku puasa aja kalau gitu. Itu kalau puasa sunnah. Kemudian yang kedua tentang waktu puasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187, "Wa kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail. Itu ayatnya, dan ayat ini diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Itu kalau ayatnya ya. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ini butuh penjelasan dari Nabi. Karena kalau nggak dijelaskan orang akan memahami sendiri dan salah. Sehingga ada seorang sahabat memahami ini, sahabat Adi bin Hatim. Dia membawa dua benang atau dua tali, hitam dan putih. Kan malam gelap ya. Jadi dilihat terus oleh dia sampai kelihatan mana yang hitam mana yang putih, baru masuk waktu puasa. Jadi berarti dia mulai puasa sampai sudah langitnya itu terang. Nah, Nabi tertawa. Tapi Nabi tidak menyuruh dia untuk ganti puasanya, karena dia tidak tahu, dia tidak sengaja, nggak tahu, nggak punya ilmu, puasanya sah. Padahal maksudnya itu adalah terbitnya fajar shodiq. Dan terbit fajar shodiq ini ikuti pemerintah, ikuti yang dikeluarkan oleh Departemen Agama atau Majelis Ulama. Itu hujjah syar'iyah ya, ikuti jamnya itu, jam berapa ya, itulah fajar shodiq. Jangan nanti ditambah-tambahi yang lainnya, nanti malah puasanya nggak sah nanti. Jadi ikuti yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka sudah meneliti, bukan main-main itu, dan itu benar. Itu hujjah syar'iyah, itu benar. Itu waktu puasa, dan itu juga waktu adzan subuh, waktu sholat subuh. Jadi diikuti waktu itu. Kemudian sampai malam. Maksudnya malam itu kapan? Itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah wa gharabatis syams, matahari terbenam sampai maghrib. Jadi mulai dari subuh sampai maghrib. Kemudian halaman ke-40 tentang sahur. Sahur adalah makan di akhir malam. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sahur itu kita niat melaksanakan perintah Nabi, melaksanakan ajaran Nabi, sehingga sahur kita bernilai ibadah. Kemudian juga kita sahur niatnya supaya kuat ketika puasa. Jadi sahur kita bernilai ibadah. Apa hikmahnya sahur? Di situ disebutkan faslu ma baina siyamina wa siyam ahlil kitab aklatus sahar. Jadi beda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi ahli kitab itu tanpa makan sahur, kita ada makan sahur. Jadi beda antara puasa kita dengan ahli kitab. Di antara hikmahnya adalah pembeda. Kemudian atau faslun ya, faslun ma baina siyamina. Yang kedua keutamaannya, sahur ini adalah makanan yang barokah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uuhu." Sahur itu adalah barokah yang diberikan Allah kepadamu, jangan kamu tinggalkan. Jangan sampai meninggalkan sahur. Kemudian juga beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kamu karena sahur itu barokah. Ya. Kemudian yang diantara keutamaannya pula, Allah dan para malaikatnya bersolawat. Allah memuji-muji, malaikat mendoakan orang yang sahur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang sahur. Jadi sudah makan mendapatkan ganjaran, dipuji oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Kemudian yang sunnah, sahurnya itu diakhirkan. Ya, ini ada pengumuman sedikit. Mohon jamaah yang di depan merapatkan shaf, terutama bagi akhwat. Ya, terutama bagi akhwat, sebagian mohon naik ke lantai atas karena sepertinya di luar banyak yang tidak bisa masuk. Jadi ikhwannya kalau memang ada tempat merapat aja. Kemudian akhwat diharapkan ada yang naik ke atas supaya tempatnya cukup. Jazakumullah khair.
Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sahur. Di situ ditanya ya salah seorang sahabat, Zaid bin Thabit, beliau mengatakan tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Aku sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pergi melaksanakan salat. Qultu kam kana bainal adzan was sahur ala qadru 50 ayat. Beliau ditanya berapa jarak antara sahur dengan adzan subuh. Ya, jaraknya seperti orang membaca 50 ayat. Artinya sangat mendekati subuh. Ya, disesuaikanlah. Kalau Rasulullah dulu 50 ayat karena makannya sedikit Rasulullah kan, cuman kurma aja, beberapa butir air gitu aja. Kalau kita mungkin makannya apa aja? Apa? Nah, kalau 50 ayat nggak cukup kita. Jadi kita sesuaikan, maksudnya diakhirkan. Karena ada orang sahur jam 12 terus tidur. Ya, bangun jam 7 gitu kan. Nah, ini nggak benar. Atau mungkin bangun subuh enggak apa-apa, nggak sahur lagi. Sahur itu sunnah. Walaupun kita hanya meneguk air, kita sudah mendapat fadilah sahur. Yang penting niatkan ini adalah sahur, kita dapat fadilah sahur. Seperti itu. Coba antum perhatikan di situ. Berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan adzan subuh? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Jawabannya adalah seperti orang baca 50 ayat. Subhanallah. Jadi orang dulu itu waktunya dipakai untuk membaca Al-Quran. Sehingga patokan waktu pun adalah Al-Quran. Seperti orang baca 50 ayat. Jadi orang-orang salafus soleh dulu itu dengan Al-Quran seperti kita dengan HP. Persis. Salafus soleh dulu kayak gitu. Jadi salafus soleh dulu gini terus. Kayak kita sudah persis. Cuman bedanya kalau dulu Al-Quran, sekarang HP. Bedanya jauh antara langit dengan bumi. Salafus saleh dulu gini terus, Al-Quran terus, Masya Allah. Luar biasa, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau antum ingin bahagia, ingin sukses, ingin selamat, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Karena itu pengajian-pengajian saya paling banyak sekarang ini adalah Al-Quran. Terlalu banyak yang perlu kita ungkap dari Al-Quran. Termasuk WA, MTDHK, sekarang fokusnya ke Al-Quran saja. Masih banyak ayat Allah yang perlu kita ungkap rahasianya. Iya, subhanallah. Kemudian berikutnya lagi halaman ke-43, berbuka. Ya, kapan orang puasa itu berbuka? Di situ disebutkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka mengakhirkan sahur dan mereka segera berbuka. Jadi kalau buka itu cepat. Ya. Kemudian di situ disebutkan menyegerakan berbuka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Pokoknya azan maghrib atau masuk waktu maghrib, buka kita. Jadi patokannya adalah masuk waktu. Patokannya jam. Kalau terbenam, sekarang sudah sulit kita melihatnya. Patokan jam dari apa namanya? Departemen Agama, Majelis Ulama, sudah masuk waktu itu buka. Walaupun di masjid belum adzan. Karena kadang muadzinnya buka dulu. Iya, kadang muadzinnya buka dulu baru dia adzan. Jadi kita patokannya bukan adzan, patokannya adalah masuk waktu maghrib, segera. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis, la yazalu din zahiran ma ajjala an-nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Agama ini selalu mendapat kemenangan selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Itu semuanya adalah hadis sahih. Kemudian juga la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitrihan nujum. Umatku selalu berada di atas sunnahku selama mereka kalau berbuka tidak menunggu keluarnya bintang-bintang. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Allah menjadikan kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada kelompok lain yang justru ketika buka malah melanggar ajarannya Nabi. Bukannya nunggu bintang keluar dulu. Subhanallah. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi, oleh mereka malah dilaksanakan. Karena mereka tidak mau sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita tidak, sudah masuk waktu buka, kita langsung buka.
Seandainya kita di tengah jalan, naik mobil, naik bis atau apa, ya, waktu buka, sementara kita masih nggak bawa apa-apa ini, ya, masuk waktu buka, gimana caranya? Caranya adalah niatkan. Saya niatkan sekarang saya berbuka, sehingga kita mendapat fadilah menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka dengan apa? Disebutkan di dalam hadis sahih oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa illam takun rutabat fa ala tamarat, fa illam takun hasawat min ma. Rasulullah kalau buka itu memakan beberapa butir rutab. Rutab itu kurma yang masih basah, enak sekali, tapi di sini jarang ada. Kalau nggak ada rutab maka kurma biasa. Kurma biasa. Kalau tidak ada kurma, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Ini yang sunnah. Karena itu kita usahakan ngikuti sunnah. Kalau buka, rutab kalau ada, kalau nggak ada kurma, kalau nggak ada minum air dulu. Ini yang sunnah. Jangan yang lainnya dulu. Yang lainnya boleh, tapi ini dahulukan. Niat kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu banyak makanan, tapi Rasulullah milih ini. Dan ternyata subhanallah hikmahnya juga banyak. Menurut ilmu kesehatan juga sangat bagus orang ketika berbuka memakan rutab, atau kalau nggak ada kurma, atau kalau nggak ada meneguk beberapa teguk air. Diniatkan ngikuti sunnah. Kemudian doa ketika berbuka. Tadi telah disebutkan orang ketika berbuka itu doanya mustajab, yang banyak doa. Doa segala macam dunia akhirat, ini doa yang sangat bagus. Kemudian boleh juga kita memakai doa dari sahabat Abdullah bin Amr sebelum ketika buka, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ya Allah, hamba mohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, ampuni hamba ya Allah. Kemudian setelah kita makan sesuatu atau meneguk air, nah kita baca zahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala akan tetap insyaallah. Jadi ini dibaca setelah kita makan atau minum sesuatu. Karena kalau belum makan belum minum nggak cocok kan doanya kan? Karena di situ telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah. Kemudian yang kelima yang berhubungan dengan buka puasa adalah memberi orang buka puasa. Ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ini kita jadikan program kita bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan jangan sampai kita tidak memberikan buka puasa. Dan memberikan buka puasa itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama sekedar memberikan takjil. Tingkatan yang kedua takjil plus makan, tasbih sampai kenyang. Ini yang afdol. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqisu min ajri sha'imi syai'a." Ya. Orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka dia dapat ganjaran seperti pahala puasanya orang itu tanpa mengurangi pahala puasanya orang itu sedikit pun. Jadi antum memberi buka puasa kepada berapa orang, antum dapat ganjaran sebanyak itu. Jadi ini perlu kita jadikan program Ramadan kita. Kalau bisa rutinkan, tiap hari saya ingin memberikan buka puasa sekian-sekian. Atau kalau nggak mampu, selama 1 bulan saya ingin memberikan buka puasa sekian-sekian. Ya, buat apa harta? Ini harta yang benar-benar milik kita. Fadilahnya kita dapat ganjaran seperti pahalanya puasa orang itu. Kalau antum selama Ramadan memberikan 300 orang buka puasa, berarti antum puasa 330 hari. Ya, 30 milik antum, 300 milik orang lain. Antum dapat ganjarannya tanpa mengurangi ganjaran mereka. Kemudian di situ ada doa-doa. Kalau kita diundang orang buka puasa atau kita habis makan di rumahnya orang, dan itu doa-doa umum dan ada di dalam kitab Hisnul Muslim. Kemudian di situ ada yang boleh dilakukan orang puasa. Maksudnya di sini adalah ini boleh dikira tidak boleh. Ini boleh dikira tidak boleh.
Atau mengenai doa tadi, doa itu penting ikhwan ya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita habis diberi makan orang, diberi minum, doakan, jangan sungkan-sungkan. Di antara doanya adalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Doakan dengan suara. Dan ini di antara bentuk terima kasih kita diberi makan. Atau Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Atau juga secara khusus puasa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Kita mendoakan orang yang memberi makan. Ini yang dikira boleh, yang dikira tidak boleh, yang dikira tidak boleh padahal boleh. Yang pertama-tama, seseorang boleh puasa sementara waktu subuh masih dalam keadaan junub. Jadi mungkin tadi malam berhubungan suami istri, iya kan? Kemudian belum mandi, subuh dia sahur dulu, kemudian setelah adzan subuh baru dia mandi junub. Boleh, tidak apa-apa, boleh itu ya. Atau juga orang yang haid, yang berkeyakinan bahwa waktu isya habisnya pada waktu pertengahan malam, tengah malam waktu isya habis. Ternyata di akhir malam dia suci dari haidnya. Dia sahur, lalu adzan subuh. Setelah adzan subuh baru dia mandi. Itu boleh, puasanya sah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya, beliau puasa padahal subuhnya masih dalam keadaan junub, baru mandi setelah adzan subuh karena berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, memakai siwak atau menggosok gigi. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau tidak khawatir akan mewajibkan, kalau tidak khawatir memberatkan kita. Tapi karena beliau khawatir memberatkan kita, tidak diwajibkan. Ketika mau sholat, ya, ketika mau wudhu, bersiwak, pakai sikat gigi. Itu orang puasa tetap disunnahkan. Pagi, siang, sore tetap sunnah. Memang ada yang mengatakan kalau sudah siang tidak, tapi dari sisi hadis bahwa tetap disunnahkan, tapi tanpa pasta gigi. Karena pasta gigi ada rasanya, ada aromanya. Jadi kalau puasa tanpa pasta gigi, pagi, siang, sore tetap sunnah pakai siwak. Siwak sikat gigi itu ya, atau siwak yang dari Mekah itu dari batang pohon arok. Ya. Loh, itu kan berarti menghilangkan bau mulut. Iya, menghilangkan bau mulut yang di mulut saja. Karena ini berhubungan dengan orang. Cuman tetap bau mulutnya berubah karena perutnya kosong. Karena itu oleh Allah dihibur, jangan kecil hati. Walaupun bau mulutnya enggak enak, di sisi Allah lebih wangi dari misik. Seperti itu. Jadi sunnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai siwak pada waktu pagi, siang dan sore pada waktu bulan Ramadan. Dalam keadaan beliau berpuasa. Ya. Namun sekali lagi ini masalah khilafiyah ya. Kalau masalah khilafiyah kita tidak usah meributkan masalah seperti ini. Masing-masing mengamalkan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, punya ilmunya. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung. Ini boleh waktu puasa, hanya istinsyak, memasukkan air ke hidung itu tidak boleh berlebihan karena khawatir masuk ke dalam perutnya. Kemudian yang keempat, bercengkrama atau bercumbu suami istri, mencium ya istri itu boleh. Yang penting dia bisa menjaga diri untuk tidak lebih dari itu. Tidak sampai berhubungan suami istri dan tidak sampai keluar air mani. Itu boleh. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita bisa menguasai diri, tidak sampai kelewatan. Kemudian yang kelima, mengeluarkan darah untuk pemeriksaan. Jadi check up ya, check up keluar darah sedikit itu boleh waktu puasa. Atau juga suntik. Orang puasa disuntik, nah itu boleh, suntikan biasa, bukan infus. Kemudian yang keenam, mencicipi makanan. Jadi mungkin masak, ibu-ibu kepingin tahu rasanya bagaimana, dicicipi boleh. Tapi setelah itu dikeluarkan lagi, tidak ditelan. Itu boleh. Sebagaimana ucapan sahabat Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim.
Tidak apa-apa mencicipi cuka atau sesuatu yang lain dalam keadaan puasa selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Dicicipi aja lalu dikeluarkan lagi. Kemudian yang ketujuh, memakai celak, memakai obat tetes mata, obat tetes telinga, itu boleh. Ya, karena ini bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan, tidak sama dengan minum. Walaupun seandainya ada kayak rasa sedikit di tenggorokan, enggak masalah. Karena ini bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan dan minum, dan itu bukan pembatal puasa. Kemudian yang ke-8, memakai handspray. Ini bagi orang yang kena penyakit asma, sehingga dia perlu menyemprotkan di mulutnya untuk membuka saluran napas. Nah, itu boleh. Ini bukan makan, bukan minum, tidak sama dengan makan dan minum, itu hanya untuk membuka saluran napas saja, tidak sampai masuk ke dalam perutnya. Kemudian yang ke-9, mengguyurkan air di atas kepala atau mandi. Mungkin panas sekali, ya berendam atau pakai shower, itu tidak apa-apa, boleh. Demikian. Itu hal-hal yang boleh, yang dikira tidak boleh.